Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru PI Pejuang PPG, kembali lagi ke channel Zona PPG PI. Kita bahas latihan soal UP PPG PI tahun 2024. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi diri dalam kurikulum Merdeka. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Berikut yang tidak termasuk dalam tujuan refleksi diri dalam kurikulum Merdeka adalah A. Meningkatkan kesadaran diri terhadap kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. B. Mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas belajar mereka sendiri. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. D. Membantu peserta didik untuk mencapai nilai-nilai karakter yang diinginkan. E. Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi ujian akhir. Bapak Ibu, kita garis bawahi ya. Yang di sini yaitu yang tidak termasuk tujuan refleksi diri. Baik, kita bahas terlebih dulu Bapak Ibu. Jadi refleksi diri dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan diri peserta didik secara holistik, bukan hanya untuk mempersiapkan mereka dalam ujian. Nah, karena Bapak Ibu, karena yang tidak termasuk dalam tujuan refleksi, jadi nomor 1 jawabannya yaitu E. Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi ujian akhir. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Berikut adalah contoh pertanyaan yang tepat untuk digunakan dalam refleksi diri terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kecuali, sekali lagi Bapak Ibu, yang dikecualikan ya. A. Bagaimana saya menunjukkan rasa hormat kepada orang lain hari ini? B. Apa yang saya pelajari tentang diri saya sendiri sebagai pembelajar hari ini? C. Bagaimana saya dapat berkontribusi pada komunitas saya hari ini? D. Bagaimana saya dapat menggunakan pengetahuan saya untuk memecahkan masalah hari ini? E. Berapa skor? Saya ulang, berapa skor saya pada ujian hari ini? Kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi, refleksi diri dalam kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan ya. Berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan, bukan hanya pada nilai akademis. Nah, jadi Bapak Ibu, karena yang dikecualikan, jadi pertanyaan yang tepat yang digunakan dalam refleksi diri yaitu E Bapak Ibu, yaitu berapa skor saya pada ujian hari ini. Lanjut, soal nomor 3. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi refleksi diri yang efektif adalah, Bapak Ibu kita garis bawahi ya, refleksi diri yang efektif adalah A. Memberikan daftar pertanyaan refleksi yang harus dijawab oleh peserta didik. B. Meminta peserta didik untuk menulis jurnal refleksi setiap hari. C. Mendukung diskusi kelompok tentang pengalaman belajar. D. Memberikan penilaian terhadap hasil refleksi diri peserta didik. E. Semua jawaban benar. Sekali lagi Bapak Ibu, yang saya blok ini yaitu kaitannya dengan refleksi diri yang efektif. Jadi nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah. Nah, sebelum menjawab kita bahas terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum Merdeka mendorong berbagai strategi untuk memfasilitasi refleksi diri yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengambil salah satu jawaban yang tepat tadi, yaitu E Bapak Ibu ya. Semua jawaban benar, berarti A, B, C, D termasuk strategi refleksi diri yang efektif. Lanjut, berikutnya soal nomor 4. Manfaat refleksi diri bagi guru. Sekali lagi, manfaat refleksi diri bagi guru adalah A. Meningkatkan pemahaman guru terhadap peserta didik. B. Membantu guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. C. Meningkatkan motivasi guru untuk terus belajar dan berkembang. D. Mempermudah guru dalam menyelesaikan tugas administratif. E. Semua jawaban benar. Nah, Bapak Ibu, kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, berikut pembahasannya nomor 4. Refleksi diri dapat memberikan banyak manfaat bagi guru dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sekali lagi Bapak Ibu, refleksi diri ini bagi guru, nah itu bisa bermanfaat terutama dalam proses pembelajaran nih Bapak Ibu ya. Jadi nomor 4 ini manfaat dari refleksi diri bagi guru, jawaban yang tepat adalah
yaitu semua jawaban benar. A, B, C, D berarti benar semuanya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, soal nomor 5. Berikut adalah contoh dokumentasi yang dapat digunakan untuk merekam proses refleksi diri. Kecuali, sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai terkecoh soalnya, yaitu kecuali A. Catatan jurnal refleksi, B. Rekaman audio atau video diskusi kelompok, C. Karya seni atau produk kreatif yang dibuat oleh peserta didik, D. Hasil penilaian akhir semester, E. Portofolio pembelajaran peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi, hasil penilaian akhir semester tidak secara langsung menunjukkan proses refleksi diri peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi, kalau dari pembahasan ini kita bisa memilih jawaban yang tepat, yaitu D Bapak Ibu ya. Yaitu, sebentar, nah ini hasil penilaian akhir semester. Karena ini dikecualikan Bapak Ibu ya. Lanjut, soal nomor 6. Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan refleksi diri adalah A. Kurangnya waktu dalam jadwal pembelajaran, B. Kesulitan peserta didik dalam mengekspresikan diri mereka, C. Kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat, D. Ketidaksediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai, E. Semua jawaban di atas benar. Nah, baik Bapak Ibu, kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi, mengimplementasikan refleksi diri secara efektif dalam kurikulum merdeka membutuhkan perencanaan, dukungan, dan sumber daya yang memadai. Dari pembahasan ini, Bapak Ibu, kita bisa memilih satu jawaban yang tepat, yaitu E, Bapak Ibu ya. Jadi, A, B, C, D semua jawabannya adalah benar. Demikian Bapak Ibu pembahasan soal kali ini. Bantu yuk channel ini supaya bermanfaat dengan klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.